Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar Ananda? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar, Ananda masih bisa beribadah, bermain seperti biasa ya. Jadi tidak lupa kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita lanjut, ya, terlebih dahulu bagi anak-anak ustazah, anak-anak hebat yang belum sholat duha terlebih dahulu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan dilanjutkan dengan membaca doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian tidak lupa setiap pagi kita membaca zikir pagi. Apa bacaan zikir paginya? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Masya Allah. Ya. Sekarang coba anak-anak hebat perhatikan gambar berikut ya. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny sudah duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan juga Dayu ya. Bagaimana dengan anak-anak ustazah? Apakah Ananda punya banyak teman di sekolah? Apakah Ananda ingin belajar tatap muka di sekolah? Masya Allah ya. Insya Allah kita berdoa, kita sama-sama berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dan kita bisa kembali belajar di sekolah ya. Qadarullah, karena hari ini kita masih dalam keadaan pandemi, maka dari itu jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dari wabah penyakit ya. Mari kita baca doanya ya nak ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala macam penyakit mengerikan lainnya ya. Sekarang coba anak-anak hebat perhatikan ya. Di sekitar anak-anak ustazah pasti banyak sekali benda-benda. Ya, ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada benda yang halus, ada yang kasar, basah, dan lain sebagainya ya. Apa contoh benda yang kasar? Masya Allah ya. Contohnya bisa seperti batu, pasir, dan kulit pohon. Kalau untuk benda yang basah, contohnya adalah air. Ya, air adalah salah satu benda yang basah. Dan contoh benda yang memiliki permukaan halus itu sangat banyak. Antara lain ada kapas,
bulu, dan juga kertas. Dan masih banyak lagi tentunya benda-benda yang lain yang memiliki sifat-sifat tertentu ya. Bentuk-bentuk benda juga beragam ya. Bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kita juga sangat banyak. Ada yang bentuknya tetap, ada yang berubah ya. Apa contohnya? Contohnya, bentuk pensil dan kertas itu akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Misalnya, semula pensil terletak di atas meja. Kemudian, Ananda memindahkan pensil ke dalam tas. Apakah bentuk pensil itu akan berubah ketika kita pindahkan dari meja ke dalam tas? Tentu tidak, bukan? Jadi bentuk pensil itu akan selalu tetap walaupun kita pindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air contoh benda yang basah tadi ya, dia akan berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, air yang ada di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol ya. Jadi, itu adalah contoh-contoh benda yang mana bentuknya tetap dan ada benda yang bentuknya berubah. Nah, masing-masing benda yang ada di sekitar kita itu juga memiliki kegunaan. Ya, masing-masing benda memiliki kegunaannya. Apa contohnya? Contohnya kita menulis menggunakan apa? Masya Allah ya, ahsantum. Jadi kita bisa menulis itu dengan menggunakan pensil, pena, cat, dan lain-lain ya. Jadi kita tidak bisa menulis apabila tidak ada pensil ataupun pena ya. Begitu juga dalam hal bermain. Ya, dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang juga tidak membutuhkan benda. Contoh permainan yang tidak membutuhkan benda itu contohnya adalah tarik-tarikan ya. Sedangkan yang membutuhkan benda, contoh permainannya adalah bermain lingkaran simpai. Pernahkah anak-anak hebat bermain simpai? Tentunya sudah pernah, bukan? Jadi tanpa adanya simpai, permainan itu tidak akan bisa terlaksana ya. Jadi contoh permainan yang membutuhkan benda itu salah satunya adalah bermain lingkaran simpai. Jadi simpai itu menjadi syarat akan adanya permainan tersebut. Jadi ketika simpainya tidak ada, kita tidak bisa bermain simpai. Jadi masing-masing benda ya mempunyai kegunaannya masing-masing. Benda yang ada di sekitar kita itu juga beragam dari segi wujudnya ya, beragam dari segi wujudnya. Ada yang termasuk benda padat, ada yang termasuk benda cair, dan juga ada yang termasuk benda gas. Jadi pembagian benda ya, jenis-jenis benda berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu adalah benda padat. Apakah yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk yang tetap. Ya, benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Kalau kita perhatikan, coba anak-anak hebat perhatikan dan amati benda-benda di sekitarnya, tentu banyak sekali yang termasuk ke dalam benda padat ini. Ya, benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Seperti yang sudah bilang tadi, ya.
Seperti pensil yang awalnya di atas meja, ketika kita pindahkan ke dalam tas, bentuknya juga akan seperti pensil. Bentuknya tetap seperti pensil. Ya. Apa contoh benda padat lainnya? Contoh benda padat lainnya itu adalah simpai. Ya, jika simpai kita pindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai itu tidak akan berubah. Ya, bentuknya akan tetap dan ukurannya juga akan tetap. Jadi ukurannya tetap, tidak semakin besar, tidak juga semakin kecil. Ya, begitu juga dengan benda-benda padat lainnya. Apalagi contohnya? Contohnya sangat banyak ya. Contoh dari benda padat seperti yang ada pada gambar pada video ya. Contohnya bisa seperti batu, plastik, ya, batu bata, mobil, meja, kursi, pensil, ada payung, kamera, bola, ada juga komputer, jam tangan, HP, buku, besi, dan kayu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan benda padat ya. Benda padat itu mempunyai bentuk yang tetap. Apabila kita pindahkan ke tempat yang lain, bentuk dan ukurannya juga akan tetap ya, tidak berubah. Next adalah benda cair ya. Contoh wujud benda yang kedua adalah benda cair. Apakah yang dimaksud dengan benda cair? Tentu Ananda masih ingat bukan apakah yang dimaksud dengan benda cair? Dan tentu ya, banyak sekali benda cair yang ada di rumahmu. Ya, apa saja contohnya ya? Benda cair itu berbeda dengan benda padat. Ya. Bentuk benda cair itu akan menyerupai bentuk wadahnya. Apa contohnya? Nah, ketika Ananda ingin minum, ya, Ananda akan mengambil air di dalam galon. Jadi Ananda ambil air yang ada di dalam galon menggunakan gelas. Ya, air itu adalah contoh dari benda cair. Ketika kita pindahkan dia ke dalam sebuah gelas, maka bentuk air ya, bentuk air itu akan menyerupai gelas. Akan menyerupai bentuk wadahnya. Ya. Apalagi contoh lainnya, misalnya kita memindahkan teh ke dalam kaleng. Maka bentuk air teh akan berbentuk kaleng. Ya, jadi dia menyerupai bentuk wadahnya. Tetapi ketika kita pindahkan ke tempat lain dan dia menyerupai bentuk wadahnya, tetapi jumlah dari benda cair itu akan selalu tetap. Ya, itu akan selalu tetap. Ya, jumlah benda cair akan selalu tetap. Apa contoh benda cair lainnya? Misalnya, selain air ada susu, ada juga kecap, minyak, ya. Ada madu, ada bensin, ada sabun cair, ada cat, dan masih banyak lagi. Ya, jadi benda cair ini keunikannya dia akan menyerupai bentuk wadahnya. Jadi ketika sabun cair kita pindahkan ke dalam botol, maka sabun cair akan berbentuk botol. Tetapi jumlahnya akan tetap sama ya, akan selalu tetap. Jadi itulah ciri-ciri dari benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Tahukah anak-anak hebat apa ya yang dimaksud dengan benda gas? Masya Allah ya. Jadi benda gas ini sangat unik dari benda-benda yang lainnya ya.
Benda gas itu berbeda dengan benda padat dan juga benda cair karena benda gas itu ya tidak bisa kita lihat dan juga tidak bisa menyentuhnya. Apabila benda padat dan juga benda cair itu kita bisa melihat dengan jelas ya, bisa melihat dengan jelas, bisa menyentuhnya seperti buku, pensil, air, susu, dan lain sebagainya, semuanya itu dapat dilihat dan disentuh. Sekarang bagaimana dengan benda gas? Apakah kita bisa melihat dan menyentuhnya? Contohnya adalah balon ya nak ya. Balon kalau kita lihat dia berbentuk bulat. Ya, balon kalau dilihat itu berbentuk bulat. Padahal sebenarnya di dalamnya ya ada udara. Nah, kalau kita lihat di dalam balon itu kan seperti kosong. Tetapi sebenarnya di dalam balon itu berisi udara ya. Udara itu merupakan benda gas. Jadi udara yang ada pada balon adalah contoh dari benda gas. Sekarang bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Ya, bagi anak-anak hebat yang suka main pesawat, tentu sudah tahu ya, pesawat kertas itu bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Jadi gas itu tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa kita sentuh. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang itu berarti dia memiliki volume, ya. Gas itu memiliki volume meskipun tidak bisa kita lihat dan kita sentuh, ya. Contohnya apa? Contoh dari benda gas adalah udara yang ada di dalam balon. Contoh lainnya ada ban sepeda, ada juga asap pabrik, dan ini bisa kita lihat ya. Ketika balon itu dihembus, dia akan bertambah besar. Berarti balon yang awalnya kecil bisa bertambah besar, itu karena kita kasih udara. Berarti udaralah yang ada di dalam balon. Dan ukuran ataupun volume gas itu berubah-ubah. Ketika kita meniup balon ya, hanya sedikit saja, maka ukuran balon akan kecil. Ketika kita meniupnya dengan lama, maka balon itu akan menjadi besar. Jadi volume dan bentuk gas ya yang ada di dalam balon itu akan berubah-ubah tergantung kita yang meniupnya ya nak ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, benda dibagi menjadi 3 wujud. Ya, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti kelereng, batu, dan juga pensil. Sedangkan benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti air yang ada di dalam gelas. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan juga bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti contoh adalah udara yang ada di dalam. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.